Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Islam Sepegangsaan dalam acara Siraman Rohani. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang melakukan yang terbaik. Kita harus menggunakan kesempatan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita harus menggunakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan kasih. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan roh hikmat kepada kami dalam menggunakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, bila pengurapan yang daripada Tuhan Kau curahkan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Berkata demikian, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah ini adalah di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang sakit kusta yang telah ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat si kusta ini sebenarnya dia mendapatkan satu hal yang sangat baik dalam kehidupannya, mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya untuk dekat dengan Tuhan Yesus, untuk supaya Tuhan Yesus dapat menjamah dia, itu sangat mustahil karena banyaknya orang. Kalau di dalam ayat 1 dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus itu diikutin banyak orang, sehingga si kusta ini tidak mungkin dapat mendekat kepada Tuhan Yesus karena kondisinya. Kenapa kondisinya? Karena orang kusta pada saat itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu adalah hal yang najis buat orang Yahudi pada zaman itu. Makanya mereka tidak boleh dekat-dekat, dan orang kusta pada saat itu sangat dikucilkan atau disingkirkan, dianggap tidak boleh bersama mereka karena mereka adalah orang yang najis, orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Makanya orang sakit kusta pada saat itu tidak dibawa ke tabib, karena dianggap orang sakit kusta pada saat itu adalah satu kesalahan orang kusta itu bersama dengan Tuhan, sehingga dia tidak dikenal Tuhan dan dia mengalami sakit kusta. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu ketika orang kusta ini mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi untuk datang kepada Tuhan Yesus itu sangat sulit. Kesempatannya sangat sulit. Kenapa? Banyak orang yang menghalanginya. Nah, bukankah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita seperti si kusta ini, ketika kita datang ada kesempatan untuk kita melakukan hal yang baik, kadang-kadang untuk melakukannya itu sangat sulit sekali, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Nah, si kusta ini mengalami demikian, makanya dia berteriak. Di dalam ayat yang kedua dia berteriak, "Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, 'Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.'" Tetapi kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Si kusta ini mendapatkan kesempatan dari Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ketiga Tuhan mengatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika saat itu juga si kusta ini mengalami kesembuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu dan kesempatan adalah satu kehidupan, sesuatu yang tidak dapat diganti. Oleh sebab itu, jangan menyia-nyiakan waktu kita. Jangan berkata bahwa hidup ini biarlah mengalir begitu saja, sesuai dengan alur yang kita jalani. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita diberikan waktu oleh Tuhan, mari kita pergunakan waktu kita itu sebaik-baik mungkin, karena manusia itu hidupnya sangat singkat sekali. Di dalam Pemazmur ayat 9 pasal 90 mengatakan hidup manusia itu kalau kuat itu 7 sampai 80 tahun. 70 tahun sampai 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesengsaraannya.
Itu waktu 70 sampai 80 tahun itu sebenarnya waktu yang singkat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Waktu yang sangat pendek. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu yang sangat pendek ini mari kita gunakan dengan baik, kesempatan yang baik untuk kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kalau dikasih 7 sampai 80 tahun umur kita, kalau kita dikasih umur cuma 50, cuma 25 atau 30, banyak loh yang meninggal umurnya itu di bawah 50, di bawah 70 tahun. Banyak. Kalau Bapak Ibu sedang berziarah ke keluarga di kuburan, pasti Bapak Ibu dapat melihat. Saya kalau berziarah ke kuburan mertua saya seringkali melihat umur berapa tahun orang yang meninggal. Waktu zamannya COVID itu kebanyakan masih muda-muda itu meninggal dalam hari yang sama, waktu yang sama, tanggal yang sama. Saya melihat begitu, saya liatin satu-satu. Oh, ini meninggalnya tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, gitu. Di situ ditulis di nisannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita diberikan kesempatan waktu yang panjang oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, mari kita gunakan kesempatan itu. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Karena waktu kita tidak banyak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi waktu dan kesempatan itu adalah hidup dalam kehidupan kita dan tidak bisa diganti, dan oleh sebab itu tidak boleh disia-siakan. Karena waktu yang Tuhan beri itu sangat baik. Waktu yang Tuhan beri kepada kita, kesempatan yang diberi oleh Tuhan kepada kita adalah kesempatan yang sangat baik. Oleh sebab itu manusia harus menggunakan waktu yang baik itu untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Kalau kita melihat si kusta ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau hidup kita ini, posisi kita ini seperti si kusta tadi, kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain karena kondisi fisik kita, dan juga kita tidak bisa berjumpa dengan, tidak dapat mendekati Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh si kusta ini. Betapa sangat menyakitkan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kesempatan yang Tuhan beri kepada si kusta ini sungguh luar biasa dimanfaatkan oleh si kusta ini sehingga dia ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Dia berteriak dan dia sujud kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk mentahirkan si kusta ini. Bagaimana saya dengan Bapak Ibu sekalian? Saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, banyak hal yang dapat kita kerjakan. Tetapi jika engkau menyia-nyiakan hidupmu dan menyia-nyiakan hari-harimu, waktumu dengan perkara-perkara duniawi, maka engkau akan menyesal. Dan ketika kita menyesal, semuanya sudah terlambat, tidak bisa diulang. Oleh sebab itu hari ini, mari kita gunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Kita gunakan waktu-waktu yang diberi oleh Tuhan kepada kita, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita ini. Sehingga ketika kita pulang nanti, kita dapat bangga mempersembahkan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Mari gunakan waktu saudara hari ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk banyak memenangkan jiwa, untuk menceritakan Injil Kristus kepada banyak orang. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak hal yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Melalui hidup kita banyak jiwa yang kita jangkau untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan hidup saudara berlalu begitu saja, tetapi gunakan kesempatan itu. Karena kesempatan yang Tuhan beri adalah hal yang sangat berharga dalam hidupmu. Jika engkau tidak menggunakan, maka engkau akan menyesal, dan penyesalan itu akan terlambat jika engkau menyesal menjelang hari kematianmu. Kenapa? Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita berbuat yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu hari ini, jika Tuhan berikan waktu itu untuk kita, pergunakan kesempatan itu sehingga kita dapat memuliakan Tuhan secara luar biasa. Contoh yang sangat luar biasa ini adalah si kusta ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia begitu sangat-sangat mengerikan mengalami kusta ini di zaman pada saat itu, karena dia dikucilkan, dia tidak bisa berjumpa dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Markus pasal 1 ayat 40 dikatakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia sujud datang kepada Yesus berlutut di hadapannya. Dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau mau, tahirkanlah aku. Jadi dia mau, Tuhan mau mentahirkan dia. Kesempatan itu digunakan benar-benar oleh si kusta, supaya dia dapat terlepas dari kustanya dan dapat ditahirkan oleh Tuhan dan dibebaskan dari segala sakit penyakitnya, dan hidupnya dapat berguna.
hidupnya dapat melakukan segala hal karena ikatannya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Nah, hari ini apa yang mengikat hidupmu, yang membuat kamu tidak mempunyai kekuatan, tidak punya daya karena keterikatan, yang membuat kamu terus merenungi masalahmu, merenungi masalah kehidupanmu yang sangat berat dalam hidup sehingga tidak bisa terlepas dan bebas, sehingga hidupmu selalu ada dalam kungkungan masalah-masalah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masalah itu lebih besar dari, kalau engkau memandang masalahmu lebih besar daripada Tuhan, maka engkau akan terjerat. Tetapi kalau engkau memandang Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu, engkau akan mengalami kemenangan dan dibebaskan. Hari ini apa yang menjadi masalahmu yang membuat engkau kehilangan kesempatan, engkau kehilangan waktu hanya merenungi masalah itu? Hari ini lepaskan, tanggalkanlah. Lihat, Tuhan Yesus lebih besar daripada masalahmu. Maka engkau akan dapat menggunakan kesempatan itu untuk kemuliaan Tuhan yang dapat membawa pengharapan dalam kehidupanmu. Dan bila firman Tuhan ini belum menjadi berkat buat kita semua dan mengingatkan kita dapat melepaskan dan menanggalkan seluruh beban kita berbalik kepada Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya terkungkung dengan masalah dan persoalan kami, baik itu masalah usaha pekerjaan kami, masalah perekonomian kami, masalah kesehatan kami, sepertinya itu yang paling besar dalam hidup kami sehingga kami terkungkung di dalamnya dan kami tidak bisa bergerak. Kesempatan demi kesempatan kami tidak dapat pergunakan dengan baik. Hari ini Tuhan, kami mau melepaskan dan menanggalkan semua beban kami, dan kami mau memandang Engkau karena Engkau lebih besar daripada masalah kami, karena Engkau adalah Allah kami, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang mampu dan sanggup menolong setiap kami. Mari ya Tuhan, tolong kami sehingga kami dapat terbebas seperti si kusta ini ketika berjumpa dengan Engkau dan berteriak sujud di hadapan Engkau minta tolong. Tuhan, mengulurkan tangan-Mu atas si kusta ini. Demikian juga Tuhan, saat ini kami butuh uluran tangan-Mu Tuhan untuk membebaskan, melepaskan masalah kami. Engkau yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami menaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menggunakan waktu-waktu kami yang ada yang Tuhan beri ini untuk kemuliaan Tuhan, sehingga semuanya kesempatan ini dapat kami kerjakan untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Shalom.